Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Metro TV Newsroom. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ada pernyataan yang cukup keras yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, begitu ya, memaknai rekonsiliasi seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan ke depan, gitu. Check and balances masih menjadi penting di situ dikatakan. Ya, saya rasa itu sebuah statement yang seharusnya bisa diterima oleh publik dan diterima oleh teman-teman koalisi maupun oleh orang kelompok-kelompok di luar partai koalisi. Kenapa? Ini sebuah kewajaran politik. Ini sebuah kewajaran akal sehat dalam politik. Siapa yang berjuang, siapa yang berkeringat, siapa yang berdarah-darah, ya mestinya dapat prioritas untuk kemudian berunding tentang bagaimana jalannya pemerintahan ke depan. Lalu kemudian memang menjadi menarik mengapa mengajak justru tidak mungkin semuanya itu diajak ke tidak bisa diajak. Itu basa-basi. Walaupun kita tahu bahwa gestur dan diksi politik untuk mengajak seperti ini itu sangat normatif, bisa sangat normatif. Tetapi bisa juga ada hal yang substansial di belakangnya. Menurut saya, Bang Surya ingin mencegah suatu hal untuk lebih dari sekedar basa-basi, supaya kemudian juga tidak salah mengirim sinyal ke tetangga sebelah untuk mengatakan oke, kita ikut. Jangan GR dulu nih ya. Biasanya mungkin pemahamannya bisa jadi berbeda gitu ya, Bang. Makanya sinyalnya itu kan bisa dibaca macam-macam gitu. Dan mungkin memang yang harus dipikirkan adalah rekonsiliasi apa sebetulnya yang paling bermanfaat bagi rakyat, bukan bagi para elit parpol saja, seperti itu ya. Karena rekonsiliasi sebetulnya tidak identik dengan pembagian kursi di kabinet ataupun jadi pimpinan parlemen, tapi lebih mungkin rekonsiliasi sosial di mana gimmick ketika kemudian Jokowi dan Prabowo bisa bertemu itu mungkin jauh lebih berdampak dan juga bermanfaat bagi kondisi bangsa. Atau jangan-jangan ketika Jokowi dan Prabowo ketemu, translasinya atau diterjemahkannya lain lagi. Wah, berhasil bergabung. Nah, itu kan banyak, kalau kita lihat kemarin Arief Puyono mengatakan banyak lelembut yang tidak menginginkan Jokowi dan Prabowo. Ini periode menurut saya gimana, periode Jokowi mengirim berbagai sinyal ke berbagai kalangan, ke kawan maupun ke lawan. Apa maksudnya? Menurut saya sih Jokowi itu merasa atau paling tidak keputusan itu sudah ada di tangannya. Lalu kemudian tidak ada beban lagi gitu ya, Bang. Tidak ada beban lagi untuk kemudian mendengar siapapun. Cuman tentu ada batas-batas normatif di mana yang layak didengar, siapa yang harus mengambil bagian. Itu bagian dari fatsun politik yang normal. Oke. Baik, peta kekuatan parpol. Mari kita berhitung begitu ya. Seperti apa sih sebenarnya? Ya karena politik adalah dinamis, artinya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Apakah kemudian oposisi nantinya masuk dalam koalisi pemerintahan? Ya, kita akan memprediksi bagaimana peta kekuatan koalisi pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga peta koalisi oposisi pendukung Prabowo Sandi. Berdasarkan hasil Pileg 2019, ini adalah perkiraan peta kursi yang akan ada di parlemen nanti, di mana parpol koalisi pendukung Jokowi ini memang mendominasi parlemen, yaitu 349 kursi atau 60%, sementara kubu oposisi pendukung Prabowo Sandi ini mencapai kursi 226 ataupun 40%. Apabila kita lihat dari komposisi perolehan kursi di parlemen saat ini, parpol koalisi pemerintahan ini memang sangat mendominasi, artinya nanti pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin akan mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Tapi apakah kemudian nantinya koalisi ini masih membutuhkan dukungan dari parpol di luar koalisi saat ini sekarang? Tapi politik kemudian masih sangat dinamis, sangat cair, artinya berbagai skenario masih sangat terbuka. Apabila kita simulasikan parpol oposisi memilih bergabung ke koalisi pemerintahan, misalnya kita simulasikan bahwa PAN dan juga Demokrat masuk ke koalisi pemerintahan, maka koalisi pemerintahan Jokowi akan mendapatkan 447 kursi ataupun sebesar 78%. Kenapa PAN dan juga Demokrat yang kita simulasikan? Karena PAN dan juga Demokrat ini memberikan sinyal-sinyal ingin kemudian bersama-sama dengan koalisi pemerintahan, misalnya dengan pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi, kemudian Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan juga mengatakan partainya siap menyeberang ke barisan pemerintah, dan kemudian sinyal dari Demokrat misalnya dengan pertemuan antara AHY dengan Jokowi, bahkan pada saat silaturahmi Lebaran kemarin, selain kemudian bertemu dengan Jokowi, AHY sebagai kogasma dari Demokrat ini juga bertemu dengan Mega. Dan ini kemudian menjadi sinyal-sinyal yang memungkinkan kedua partai ini bergabung ke koalisi pemerintah. Apabila kemudian oposisi ditinggalkan oleh dua parpol ini, maka di kubu oposisi di DPR nanti, di parlemen hanya akan tersisa Gerindra dan juga PKS dengan perolehan kursi 128 kursi atau 22%, artinya memang kemudian jalan oposisi di parlemen akan semakin sulit dengan kursi yang semakin sedikit.
Dan apabila, karena lagi-lagi politik adalah dinamis dan juga cair, jika ternyata seluruh oposisi masuk ke koalisi pemerintahan kecuali PKS, maka oposisi nantinya hanya memiliki 50 kursi ataupun 9% dan koalisi pemerintahan pendukung Jokowi akan kemudian mendapatkan 525 kursi. Karena dari kubu oposisi baik Gerindra, PAN dan juga Demokrat, PKS merupakan satu-satunya parpol yang sampai saat ini sudah tegas mengatakan bahwa kemudian PKS akan menjadi oposisi yang kritis dan juga konstruktif. Jadi sebetulnya bagaimana nantinya kemungkinan koalisi ataupun oposisi menjadi koalisi ini memang sangat menarik sekali untuk dibahas karena sinyal-sinyal itu yang kemudian dicoba disampaikan oleh partai oposisi. Ya kalau lihat jumlahnya sudah 60% tanpa A, B, C. Menurut saya itu sebuah kekuatan yang lebih dari cukup di parlemen untuk mengendorse semua apa yang mau dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut saya semua kebijakan itu akan mudah di endorse. Lagi pula ya, saya ingat mungkin akan lebih bagus justru opportunity untuk besar di 2024 itu justru di oposisi. Kalau saya jadi Gerindra, saya akan menolak untuk masuk ke dalam. Itu persis seperti sikap Pak SBY atau Demokrat ketika 2 tahun lalu ditawarkan untuk masuk dalam kabinet. Dan dengan cerdik SBY bilang, ya kita kan bukan pengusung, bukan juga pendukung. Jadi kita tidak merasa perlu untuk mendapatkan tempat itu. Terima kasih dapat kehormatan, tetapi tidak masuk di situ gitu. Bukan pengusung, bukan pendukung. Jadi kemudian dia ada tetap di luar, masih tetap jadi kekuatan penyeimbang. Gitu. Itu adalah 3 opsi paling tidak begitu yang memang sedang dipertimbangkan. Katanya seperti itu, tapi mungkin Afi nanti bisa menjabarkan bagaimana sih sebenarnya sikap-sikap dari parpol yang sekarang berada di luar koalisi pemerintahan. Kita ingin hadirkan ada cuplikan dari wawancara Afiani Malik di Opsi tadi malam meskipun belum ada keputusan resmi dari partainya, namun Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menilai bahwa langkah paling memungkinkan untuk PKS saat ini adalah menjadi partai oposisi. Jadi Afi dan semua tentu kalau keputusan resmi PKS menunggu musyawarah Majelis Syuro. Tapi saya pribadi sudah menyampaikan sesuai dengan etika publik ya di mana konstituen PKS banyak memilih Pak Prabowo dan ingin menjadi kekuatan penyeimbang baik bagi PKS jika mengambil posisi sebagai oposisi yang kritis konstruktif begitu Afi. Konsisten. Konsisten di luar jalur begitu ya, di luar pemerintahan. Bahkan Gerindra sendiri belum menegaskan mengenai sikapnya apakah akan konsisten di oposisi atau di koalisi ya. Sangat menarik sebetulnya Rara ketika kita bertanya tentang bubarnya koalisi Gerindra. Nah itu berarti mungkin setelah bubar orang mencari jalan sendiri-sendiri. Apa masuk atau di luar kita belum tahu gitu. Kalau kemarin membahas itu ya Bang Don bahwa kalau yang paling konsisten adalah mungkin PKS gitu ya. Kalau saya bilang ini kemarin itu suasananya ada yang ditinggal sendiri tapi masih berharap diajak bareng-bareng gitu ya. Masih kemudian mengatakan kalau koalisi harusnya kan bersama gitu. Ada yang kemudian menjual romansa masa lalu, menyebut PDIP dan Gerindra itu kan sebenarnya kakak kandung. Bahkan menyebut makanan kesukaannya Pak Prabowo adalah nasi goreng buatan Ibu Megawati. Ada yang gemes juga, kok tiba-tiba tidak berkeringat kok malah kemudian mau cari panggung dan lain-lain. Tapi ada Demokrat mungkin semua statementnya saya lihat hampir sama semua, masih menunggu sampai 40 harian kepergian dari Ibu Ani sebelum mereka mengambil sikap seperti apa gitu. Jadi sekarang sedang saling melirik posisi ini seperti apa gitu. Lalu kemudian testing the water seperti apa kalau masuk atau seperti apa kalau ada di luar. Kira-kira ya. Tapi dalam demokrasi sebetulnya kekuatan oposisi ini sangat diperlukan. Sangat penting. Sebagai check and balance, pengawas dari kebijakan pemerintah. Karena kemudian jika semua masuk ke koalisi, siapa yang akan mengawasi nantinya? Siapa yang akan memberikan opini-opini yang kemudian membangun seperti itu? Dan memang menjadi oposisi juga posisi yang terhormat ya. Posisi yang terhormat. Cuman memang kita di Indonesia ini harus belajar betul-betul untuk menjadi oposisi yang benar. Karena oposisi itu tidak berarti saya memfitnah pemerintah apalagi lewat hoax misalnya. Ini hal-hal yang mestinya kita pelajari. Itu betul-betul kritik pada kebijakan. You kasih input, you kasih kritik, you evaluasi, tapi itu punya dasar yang kuat. Membangun karena kalau sudah kuat seperti itu, you akan punya tempat di hati publik. Punya tempat dan itu yang saya bilang. Sekarang ini kalau
PKS sendirian di luar itu Iya. justru membesarkan PKS. Iya. Gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang lain di situ, itu akan justru membesarkan sistem check and balances kita. Gitu. Oke, kita bicara mengenai pindah koalisi begitu ya. Pindah koalisi sebenarnya ujung-ujungnya ada yang diinginkan kan gitu Iya, ya. betul. Ujung-ujungnya apakah kita akan berbagi kekuasaan dalam arti apakah misalnya nanti akan ada bagi-bagi kursi kabinet begitu ya. Itu yang nanti akan kita bicarakan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Metro TV Newsroom akan segera hadir kembali.